gabungan Proafi Sari dan rekan saya, Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks biografi. Pengertian secara umum teks biografi, suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama hidupnya. Pengertian teks biografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahano, teks biografi adalah cerita yang bersifat faktual sehingga teks ditulis berdasarkan fakta. Teks dapat mencakup prestasi yang dicapai, kelebihan tokoh, dan ideologi. Lalu, menurut Mahsur, teks biografi merupakan teks naratif yang bertujuan untuk menceritakan tahapan kehidupan seseorang. Hal-hal yang dimuat dalam teks biografi. Ada beberapa poin penting yang umumnya dibahas pada struktur teks biografi antara lain, yaitu latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan tokoh, riwayat pekerjaan tokoh, prestasi tokoh, dan informasi yang mendukung biografi tokoh. Ciri-ciri teks biografi yang pertama, berisi fakta, kisah tokoh yang ditulis. Yang kedua, berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya tulisan yang menarik. Yang ketiga, bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Lalu berisi motivasi sehingga dapat ditonton pembaca. Memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. Memiliki struktur baku yang meliputi orientasi, peristiwa, dan detail orientasi. Selanjutnya, ada pula jenis-jenis dari teks biografi. Yang pertama, berdasarkan penulisnya. Yang A, biografi. Bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Lalu, autobiografi. Bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan isinya. Yang A, biografi perjalanan hidup. Bila dalam teks biografi, dikisahkan perjalanan hidup atau bagian-bagian perjalanan hidup yang berkesan mengenai tokoh tersebut. Yang B, biografi perjalanan karir. Bila dalam teks biografi, hanya membahas perjalanan karir tokoh tersebut hingga mencapai sukses. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Yang A, authorized biografi. Bila teks biografi tersebut penulisnya mendapat izin atau dengan sepengetahuan tokoh yang dikisahkan. Yang B, unauthorized biografi. Bila teks biografi tersebut penulisnya tanpa izin tokoh yang dikisahkan. Lalu yang keempat, berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang A, biografi intelektual. Teks biografi ini dibuat melalui berbagai riset untuk mengumpulkan tulisannya. Teks biografi jenis ini juga disajikan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Lalu biografi politik. Biografi jenis ini mengisahkan pengalaman hidup seseorang tokoh negara dari sudut pandang visi. 4. Berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang A, biografi intelektual. Teks biografi ini dibuat melalui berbagai riset untuk mengumpulkan tulisannya. Teks biografi jenis ini juga disajikan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Yang B, biografi politik. Biografi jenis ini mengisahkan pengalaman hidup seseorang tokoh negara dari sudut pandang politik. Yang C, biografi jurnalistik. Biografi jenis ini umumnya ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi atau setting. Bagian ini, penulis akan memaparkan, mengenalkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam hidup tokoh yang dikisahkan. Yang kedua, peristiwa penting. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi. Yang ketiga, reorientasi. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan komentar yang efektif atau menyatakan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah dikisahkan pada bagian sebelumnya. Yang terakhir, ada kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronoun. Orang ketiga tunggal seperti dia, atau beliau. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa, misalnya berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, melempar. Banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi mengenai sifat-sifat tokoh secara rinci, misalnya pintar, ulet, rajin, giat. Selain itu bisa juga dengan kata kopulatif, misalnya adalah. Banyak menggunakan kata kerja pasif dalam menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh, misalnya dipilih, disuruh, ditugaskan, diberi. Lalu banyak menggunakan kata sambung, kata depan, kata nomina yang terkait urutan waktu, misalnya sesudah, sampai, setelah, pada saat itu, kemudian, selanjutnya, selama, dan status. Banyak menggunakan kata kerja yang terkait dengan pekerjaan atau aktivitas mental untuk menggambarkan perannya, misalnya menyetujui, menginspirasi, memahami, dan mencintai. Video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.